Baik, terima kasih. Tadi kami bersama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri dan beberapa gubernur melakukan rapat evaluasi terhadap PSBB, dan tentunya pada kesempatan ini kami dari Sumatera Barat diminta untuk menyampaikan terkait dengan apa yang kami lakukan di Sumatera Barat. Bahwasanya di Sumatera Barat terakhir data kemarin 299 yang positif. Namun demikian dari 299 positif ini 72% adalah ODP dan OTG. Jadi sisanya sekitar 27, sekian itu adalah PDP. Kemudian dari 299 yang positif itu, semenjak tanggal 22 April, mulai pertamanya PSBB di Sumatera Barat yang pertama, tidak ada lagi yang import. Jadi kasusnya tidak ada lagi import setelah tanggal 22 April, import ini datang dari luar Sumatera Barat. Sementara itu kita mengawali dari 299 itu adalah semuanya impor dari pendatang yang jumlahnya hampir 40, dan kemudian itu menunjukkan bahwa dari PSBB tanggal 22 April yang disambut tanggal 24 April larangan mudik Permen Hub 25, kita dianggap cukup efektif dalam artian tidak muncul lagi impor positif dari luar Sumatera Barat. Dan kemudian dari 299 yang ada itu tidak muncul klaster baru setelah tanggal 22 April. Dari kajian yang dibuat dari tim Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kota Kabupaten dan juga dikuatkan dari hasil laboratorium dari Fakultas Kedokteran UNAN, Bapak Dr. Andani menyebutkan bahwa dari 299 itu tidak ada kasus baru penambahannya, tapi dari yang sebelum tanggal 22 April dengan klaster-klaster yang sudah muncul sebelumnya, dan itu terjadinya transmisi lokal. Dan kemudian berikutnya setelah tanggal 22 April ketika PSBB, PDP pasien yang ada dalam pengawasan meningkatnya dari 14% menurun, dari 12% menurun jadi 4%. Jadi PDP menurun pada saat PSBB ini, dan tentu kemudian kita ingin sampaikan juga bahwa apa yang kita lakukan di Sumatera Barat sesuai dengan arahan Presiden, kita melakukan testing secara dini, cepat, dan itu sudah kita lakukan di Fakultas Kedokteran UNAN Laboratorium semenjak tanggal 23 Maret. Sampai saat ini kita sudah lebih dari 9.000 spesimen yang kita periksa di lab, dan satu hari pun bisa sampai lebih 758 spesimen, dan rata-rata bisa 300 spesimen, dan kita 2 minggu terakhir, bahkan hampir 3 minggu kita sudah masuk ke ODP, OTG, dan perantau datang 20 hari, sama 20 hari. Jadi kalau PDP dalam waktu 6 jam, itu insya Allah sudah keluar hasilnya, dan itu sudah ada di rumah sakit. Kalau positif langsung kita tracking yang mereka-mereka yang terpapar, dan kemudian kalau yang ODP, OTG mungkin bisa 24 jam, dan itu pun kalau tahu positif langsung kita tracking. Jadi kekuatan testing ini sudah ada di Sumatera Barat, dan memang saat ini kita masih menunggu mesin ekstraksi yang insya Allah dari BNPB akan dibantu, itu bisa sampai 1.500 nanti, dan kita bisa membantu provinsi tetangga untuk melakukan testing. Kemudian arahan Bapak Presiden yang kedua adalah melakukan tracking masif. Jadi kata-kata masif ini saya rasa kami bersama Bupati Wali Kota melakukan tracking masif ini, sehingga satu yang positif itu bisa minimal 50 spesimen swab yang diambil, bahkan sampai 500, sehingga demikian bisa terkendali mereka-mereka yang terpapar dari yang positif tersebut, dan dari situ kita bertindak cepat untuk melakukan pengendalian dan pemutusan transmisi terhadap yang positif yang kita ketahui cepat tersebut. Dan kemudian tahap ketiga, langkah ketiga, isolasi. Nah, isolasi ini tentu mereka yang sudah terpapar itu kita isolasi, kita siapkan tempatnya di karantina provinsi dan kota kabupaten. Selama itu kita langsung hari pertama masuk di swab, dan kemudian hari kedua, ketiga di swab yang kedua. Kalau seandainya sudah negatif, maka dia pulang, tidak perlu isolasi. Yang positif
kita masuk dalam yang keempat. Perawatan ini saya rasa yang keempatnya adalah arahan dari Bapak Legend TNI Doni yang menyebutkan perlu adanya suatu treatment. Nah, ini treatment kita lakukan, alhamdulillah. Jadi tingkat kesembuhan kita meningkat, mungkin minggu depan akan semakin banyak karena COVID ringan yang banyak dengan perawatan di karantina pun sudah bisa mencukupi. Jadi kekuatan testing, tracking, isolasi, dan treatment itu yang kita lakukan di Sumatera Barat bersama dukungan dari para bupati wali kota. Sebagai informasi bahwa dari 19 kota kabupaten masih 3 yang negatif, alhamdulillah, yaitu Sawalunto, Sijunjung, dan Kota Solo. Dan kemudian yang sudah mulai menurun, yaitu Pesisir Selatan, Damas Raya, Pasaman Barat, Pasaman Timur, dan kemudian Pariaman. Dan kemudian yang sedang berjuang, tapi sudah berbagai klasternya sudah mulai terputus, yaitu antara lain Kota Padang. Nah, Kota Padang ini dari mungkin sekitar 15-16 klaster, 8 sudah terputus, sisanya itu mungkin masih bentuknya beberapa rumah yang berkembang sedikit ke luar, dan kemudian yang menjadi epicentrum ada 2 titik, setidaknya Pasar Raya dan Pegambiran. Ini pun oleh Pak Wali Kotanya luar biasa, di tracking sampai lebih 1.000 yang di spesimen diambil. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Dan kemudian di Payakumbuh dan Agam ini 1 klaster, Padang Panjang dan Tanah Datar pun ini 1 klaster yang kemudian berkembang. Saat ini pun sebetulnya sudah mulai menurun, landai, tidak muncul lagi yang positif secara signifikan. Mudah-mudahan ini petanda juga akan melandai. Dan kemudian beberapa daerah yang saat ini sudah negatif, seperti Bukit Tinggi yang tadi negatif sekarang ada lagi positif, tapi juga sedang pengendalian. Jadi kekuatan kita di PSBB dengan pembatasan ini tentu merupakan pencegahan agar tidak terpapar di luar dan tetap terisolasi di rumah untuk mengurangi keluar dan tetap di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi efektif ke depan, ditambah lagi dengan tidak adanya perantau pulang dengan Permen Hub 25, maka kami di Sumatera Barat cukup ringan bekerja karena mengatasi yang sifatnya di dalam saja, yang di provinsi saja, dengan memperbanyak testing, mempermasifkan tracking. Insya Allah kalau 2 ini kita lakukan, insya Allah sampai pengendaliannya detail kita ketahui. Dan alhamdulillah kita di Sumatera Barat 299-nya positif itu tahu by name, by address-nya masing-masing, sehingga dalam kajian epidemiologi kita tahu si A sampai kepada generasi 1, 2, 3, 4, dan alhamdulillah semuanya kita tracking. Kalaupun ada penambahan 1, 2 saat ini, itu mungkin trackingnya belum maksimal sempurna karena peningkatan eksponensial pada kajian epidemiologi, karena kita di bawah surveillance dan juga Dinas Kota Kabupaten belum merangkumi, mencakupi dan sempurna. Jadi kalau 1 yang kena itu terpapar dengan siapanya di keluarga, teman dan sebagainya, itu sudah oke, betul kita lakukan swab terhadap mereka. Tapi yang kita lupakan adalah ketika kena dengan 1 orang memang kita swab, tapi yang 1 orang ini bertemu dengan yang lain, ini yang kurang kita lakukan. Nah, ini sekarang kita merambah ke level kedua, dan kemudian juga yang sudah negatif, dari yang negatif yang kita swab itu pun ternyata sudah sembuh, dia sempat menularkan. Jadi level 2, 3 ini yang kita tracking, sehingga demikian akan semakin mudah untuk mengendalikan dan memutus rantai. Selama ini kita tracking cuma level 1, yang si A positif, keluarganya, temannya, sampai itu yang kena. Karena temannya punya teman, yang orang kerja punya ini yang belum. Nah, sekarang ini kita rambah sehingga memang menjadi ratusan, dan kekuatannya ada di testing di PCR. Sehingga demikian kita bisa kendalikan dan bisa putus cepat. Adapun isolasi itu adalah konsekuensi setelah ketahuan, yang ringan kita karantinakan, yang sedang berat kita masuk rumah sakit. Jadi dengan pendekatan seperti ini, insya Allah kami yakin di Sumatera Barat akan muncul pelandaian yang cepat. Dan kemudian satu hal yang penting kami sampaikan, kita punya pendekatan metode pool test di lab FK Unan, yang mana nanti ketika kita ingin melakukan relaksasi terhadap PSBB kita, dari pool test ini kita lihat daerah-daerah negatif, kawasan negatif, kemudian kita putuskan untuk direlaksasikan. Dan kemudian juga pembebasan PSBB, kita juga menggunakan pool test dengan pendekatan
multi-stage random sampling dengan pendekatan statis survei, sehingga dengan gabungan antara kegiatan hasil tes, kemudian epidemiologi dan statistik survei, kita akan bisa mengetahui mana yang akan kita bebaskan dari PSBB dia hijau daerahnya. Nah, ini pendekatan ini sudah kita lakukan kepada beberapa daerah yang negatif di Sumatera Barat, dan ini juga sudah kita rilis, dan mudah-mudahan pendekatan ini bisa memberikan suatu dukungan untuk mengambil kebijakan bagi kepala daerah dalam konteks meneruskan tidaknya PSBB nantinya ke depan. Jadi mungkin saya rasa itu Pak Doni yang bisa kami sampaikan dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini juga doanya semua kita bisa percepat selesaikan untuk kita di Indonesia khususnya. Terima kasih Pak Doni. Bapak Gubernur Bali, silakan. Terima kasih Bapak. Bapak Kepala Gugus Tugas Nasional, Bapak Doni yang saya hormati, kawan saya Bapak Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat. Jangan lupa kita pernah sama-sama di Komisi 10, Pak Irwan. Kemudian perlu saya laporkan tadi kita rapat bersama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan juga gubernur se-Jawa, dan ditambah dengan beberapa gubernur yang melaksanakan PSBB dan yang tidak melaksanakan PSBB. Saya Gubernur Bali termasuk provinsi yang tidak melaksanakan PSBB. Dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, sejak kasus ini muncul pada tanggal 10 Maret, maka kami langsung membuat satu pola penanganan dalam bentuk kebijakan, kemudian operasional kebijakan, dan juga operasional di tingkat lapangan. Jadi ada 3 level pelaksanaan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Di tingkat provinsi adalah menurunkan atau mengeluarkan satu kebijakan berupa surat edaran, himbauan dan instruksi mendetailkan arahan dari Bapak Presiden. Kemudian di tingkat kabupaten merupakan manajemen untuk mengkoordinir pelaksanaan penanganan operasional COVID-19 di wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kemudian di level paling bawah, level 3, yaitu kami menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk Satgas Gotong Royong yang melibatkan unsur-unsur desa dinas, kelurahan, Babinsa dan Babin Kaptimnas serta berbagai elemen yang ada di masyarakat. Jadi leadingnya di wilayah desa adat ini adalah desa adat itu sendiri, karena desa adat memiliki satu kearifan lokal dengan hukum adatnya yang bisa mengikat lebih kuat masyarakatnya di wilayah desa adat masing-masing yang ada di Provinsi Bali. Dan di Provinsi Bali itu ada 1.493 desa adat. Nah, desa adat inilah yang kami jadikan sebagai satu andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayahnya masing-masing agar tidak keluar atau tidak kedatangan orang luar masuk ke wilayahnya dengan melakukan pengontrolan secara ketat, kecuali memang ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendesak. Sehingga dengan demikian pergerakan warga di desa adat itu betul-betul dapat dikontrol. Dan karena desa adat memiliki hukum adat, maka pengendaliannya ini warganya itu menjadi sangat tertib dan disiplin. Dan sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Di samping itu juga kelebihannya di desa adat adalah selain upaya-upaya biasa yang sifatnya terlihat, di desa adat ini juga ada satu keyakinan dengan ritual agama yang diselenggarakan yang dinamakan dengan kegiatan dalam bentuk niskala, suatu ritual adat
keagamaan yang menjadi keyakinan masyarakat di Bali. Ketika ada wabah seperti ini, itu memang ada warisan dari para leluhur yang bisa dijadikan satu pedoman untuk melaksanakan itu secara ritual. Ini menjadi satu warisan yang sangat penting karena para leluhur kami mengajarkan dari dulu bahwa kalau ada wabah itu ada cara sendiri untuk menangannya secara ritual. Kemudian kami juga mulai menyiapkan fasilitas kesehatan yang baik dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Pertama adalah rumah sakit rujukannya itu ada 13 dengan 392 tempat tidur lengkap dengan ruang isolasi. Kemudian tenaga medis yang kompeten, peralatan penanganan COVID dalam bentuk APD, rapid test, ventilator, masker dan lain-lain yang sangat memadai dan banyak dibantu oleh Kepala Gugus Tugas Nasional Bapak Jenderal Doni Monardo. Jadi luar biasa beliau. Kalau sekarang saya telepon malamnya, besok pagi pasti beliau sudah perintahkan jajarannya untuk mengirim ke Bali perlengkapan yang kami perlukan. Kemudian juga kami terus meningkatkan kualitas layanan dengan menyiapkan laboratorium uji swab berbasis PCR, yaitu di Rumah Sakit Umum Sanglah, Rumah Sakit PTN Udayana, dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Dulu di awal-awal kami sulit melakukan uji swab karena harus ke Jakarta atau ke Surabaya, waktunya lama. Maka dengan adanya 3 laboratorium ini sekarang uji swab bisa dilaksanakan dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Paling lama 24 jam hasilnya sudah keluar dengan kapasitas uji 490 spesimen sampel. Kemudian juga kami memberikan pelayanan yang baik kepada petugas medis, menyediakan hotel dan saran transportasi sehingga para tenaga medis ini betul-betul bisa bekerja dengan optimal dengan kondisi yang prima. Tidak bolak-balik jauh dari kediamannya menuju tempat bertugasnya. Kemudian kami memetakan bahwa pasien positif COVID-19 di Provinsi Bali sebagian besar adalah karena adanya PMI atau anak buah kapal ABK dari orang Bali yang bekerja di luar negeri. Itu sekitar 4.000 warga Bali yang ada di luar negeri bekerja sebagai kapal pesiar dan juga beberapa di antaranya pekerja lain. Itu yang pulang setelah kami cek di lapangan, inilah yang banyak positif menularkan pada warganya dan juga kepada lingkungan-lingkungan yang lebih luas. Apalagi keluarga di dalam satu rumah tangga, ini langsung kena. Oleh karena itu kami melakukan upaya pengendalian PMI dan ABK ini, yaitu semuanya kami karantina dengan melakukan rapid test. Dulu rapid test, sekarang sudah di swab. Jadi semua PMI ABK kami karantina, yang negatif itu dikarantina oleh kabupaten kota di hotel atau di fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan PMI ABK yang positif, kalau positifnya orangnya sehat itu kami karantina di fasilitas yang baik, ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi. Kemudian kalau positifnya dengan gejala langsung dibawa ke rumah sakit mendapat penanganan yang intensif. Sehingga dengan demikian pembagian tugasnya jelas, yang positif itu dikarantina oleh provinsi, yang negatif itu dikarantina oleh kabupaten kota selama 2 minggu. Dan saat ini kami perketat lagi, baru bisa dipulangkan ke rumahnya kalau sudah mengalami uji swab 2 kali hasil negatif itu. Kemudian kami melakukan rapid test dan swab ini dengan sangat ketat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Gili Manuk. Kemudian yang berikut adalah saat ini kami sudah mempertajam lagi, memetakan PMI dan ABK serta pasien positif di desa adat berbasis peta digital. Jadi kami sudah petakan semuanya, by name, by address, wilayah-wilayah desa adat yang di dalamnya ada ABK,
ada juga warga luar Bali yang bekerja di Jawa, pulang positif dan masuk ke desa, kami awasi, dan juga warga-warga yang positif di desa adat tersebut, perkembangannya diawasi dengan peta dan kami petakan dengan peta digital. Selanjutnya sekarang ini mulai hari kemarin di semua desa adat yang ada ABK, PMI atau warga dari luar Bali yang datang ke Bali ada di desa itu, yang datangnya itu tanggal 1 Februari sampai 21 Maret ketika belum berlaku protokol kesehatan dengan ketat, maka kami sekarang lakukan rapid test seluruhnya di seluruh Bali mulai dari kemarin dan target kami selesai hari Jumat ini, sehingga dengan demikian semua PMI ABK yang ada di Bali di semua wilayah di desa adat ini memiliki kepastian dan status siapa yang negatif dan siapa yang positif supaya segera mendapatkan penanganan. Kalau yang positif itu diambil alih oleh provinsi, kalau yang negatif itu diawasi oleh kabupaten kota di wilayahnya masing-masing. Kemudian kami juga mempertajam pengawasan terhadap pasien positif ini berbasis desa adat. Jadi kalau ada desa adat yang warganya cukup banyak mengalami COVID-19, maka kami langsung isolasi. Ada 3 desa di Bali, yaitu Desa Abuan, Kabupaten Bangli, kemudian di Desa Adat Padangkerte, Kabupaten Karangasem, dan Desa Bondalam di Kabupaten Buleleng. Karena di situ ada penambahan positif cukup banyak, lebih dari 10, maka kami langsung isolasi dengan ketat bersama-sama jajaran yang ada di kabupaten kota, diawasi, tanggung jawabnya adalah Bupati bersama-sama dengan Bapak Dandim dan Bapak Kapolres serta pihak-pihak yang ada di wilayah tersebut, terutama yang ada di desa adat. Dilakukan isolasi ketat, kemudian warganya tidak boleh keluar, tidak boleh ada orang masuk ke wilayah tersebut kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak dengan pengawasan yang sangat ketat. Oleh karena itu warga di dalam sana yang diisolasi ini kami berikan kebutuhan dasar sehari-harinya sehingga tidak perlu keluar. Dan saat ini kami melakukan pemetaan desa-desa yang desa adat yang warganya berpotensi terkena COVID-19. Jadi kami sudah fokus sekarang mempertajam kasus positif COVID-19 yang merupakan transmisi lokal di desa adat. Dan kami kemarin sudah rapat dengan Bupati Wali Kota Sebali dan sudah bersepakat agar betul-betul mengontrol wilayah desa adat, desa dan kelurahan masing-masing, mana yang berpotensi terjadi kasus transmisi lokal supaya segera bisa dikelola dengan cepat dan kita selesaikan karena fasilitas kesehatan kita sekarang sudah meningkat. Itulah yang kami lakukan sejauh ini. Tentu saja kami juga memperhatikan para tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan yang telah bekerja luar biasa siang malam merawat para pasien sehingga penanganan pasien di rumah sakit rujukan ini berjalan dengan sangat baik yang dibuktikan dengan kasus yang sembuh itu kami laporkan bahwa di Provinsi Bali jumlah kasus yang positif itu ada 314. Rata-rata penambahannya per hari 7 orang. Yang sembuh sekarang ini sudah mencapai 210 atau 67%. Sedangkan yang meninggal masih tetap 4 dan tentu kita akan tahan supaya tetap 4, tidak boleh jangan sampai ada penambahan. Jadi persentasenya itu 1,27%. Jadi pertama indikator yang kami lakukan adalah menahan penambahan atau laju penambahan pasien yang positif. Kedua adalah meningkatkan persentase kesembuhan dan yang ketiga adalah menahan
angka persentase yang meninggal, sehingga dengan demikian secara kumulatif jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit itu akan terus menurun, dan saat ini yang dirawat itu mencapai 100 orang atau sekitar 32%. Itu yang kami sampaikan datanya. Dan untuk di Bali hanya 3 kabupaten yang menjadi prioritas penanganan karena COVID-nya cukup banyak, yaitu Kabupaten Bangli, kemudian Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Yang lain relatif itu aman. Sehingga nanti kami akan petakan perkembangan berikutnya mana yang bisa kita mulai buka secara terbatas dan terkontrol dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu kami menyiapkan satu insentif dan juga penghargaan kepada para tenaga medis yang telah luar biasa mendedikasikan dirinya dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan yang dijalankan di rumah sakit rujukannya. Sejauh ini para tenaga medis yang ada di Bali itu sangat tekun, sangat bersabar, tidak ada yang rewel, semuanya menjalankan tugas dengan sangat baik, dengan penuh pengabdian. Jadi kami bangga betul dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Sehingga sekarang ini yang dirawat itu sudah cenderung menurun. Kalau kemarin 100 orang yang dirawat, positifnya itu total 314, yang sembuh adalah 210 orang. Maka hari ini kami dapat kabar gembira lagi, yang positif nambah 2, tapi yang sembuh nambah 4. Jadi maka tingkat kesembuhannya naik menjadi 68%. Jadi kami perkirakan hari-hari ke depan ini, karena rata-rata tingkat kesembuhannya selama lama perawatannya itu kira-kira 13 hari, maka dalam waktu hari ke depan, karena pasien yang ada di rumah sakit sekarang itu sudah menjalani perawatan antara 11 sampai 12 hari, kira-kira hari-hari ke depan ini yang sembuh akan makin banyak. Dan sekarang kami fokus pada pengendalian laju penambahan positif dan penanganan yang ada di rumah sakit, sehingga yang sembuh makin banyak, dan yang meninggal kalau bisa kita tahan tidak ada yang meninggal lagi. Dan sejauh ini kami laporkan kepada Bapak Kepala Gugus Tugas bahwa pasien yang dirawat di semua rumah sakit rujukan ini rata-rata dalam keadaan yang sehat, yang potensi sembuhnya itu sangat tinggi, kecuali ada beberapa pasien yang umurnya sudah agak tua, memang agak alot, sudah 1 bulan dirawat belum sembuh, tapi itu hanya sedikit sekali. Kira-kira itu yang perlu kami laporkan dalam kesempatan jumpa pers ini. Kami dengan jajaran di Provinsi Bali bersama Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, perguruan tinggi terus menjalankan dengan tertib dan disiplin arahan dan kebijakan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta Bapak Menteri. Terima kasih kepada Bapak Doni yang selalu kami ganggu setiap malam untuk membantu kami mendistribusikan perlengkapan yang kami butuhkan, sehingga semua upaya yang kami lakukan di Provinsi Bali berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur Bali atas penjelasannya. Mohon izin, barangkali nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman media. Mohon ditunggu Pak Gubernur. Mohon izin Pak Kepala BNPB, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Gubernur Bali dan Bapak Gubernur Sumatera Barat, teman-teman media sekalian. Saya sebagai Kepala Gugus Tugas akan memberikan penjelasan terkait dengan hasil ratas pagi ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Adalah kegiatan yang merupakan evaluasi PSBB, termasuk juga melibatkan beberapa provinsi yang tidak melaksanakan PSBB. Tujuannya adalah agar setiap daerah bisa saling belajar untuk bisa mendapatkan
kelebihan atau juga mungkin melihat hal-hal yang masih belum maksimal untuk dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan. Adapun gubernur yang hadir untuk daerah yang telah menetapkan statusnya PSBB adalah Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat. Sedangkan provinsi yang tidak menetapkan status PSBB yaitu DIY. Adapun yang tidak utuh, artinya sebagian wilayahnya ada yang PSBB, sebagian lagi tidak, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Khusus Jawa Tengah hanya satu kota saja, yaitu Kota Tegal. Sejumlah gubernur melaporkan kepada Bapak Presiden tentang keberhasilan dan juga kendala-kendala yang ditemui. Dari Jawa Timur melaporkan untuk pemerintah pusat membantu menambah ruang isolasi, terutama mengantisipasi sejumlah kasus pertambahan terkonfirmasi positif di Jawa Timur. Kemudian juga Ibu Gubernur meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan dukungan sejumlah mesin PCR. Dan kami telah mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan kepada Provinsi Jawa Timur. Kemudian Gubernur Jawa Tengah juga melaporkan tentang penataan pasar dan tas juga yang berhubungan dengan tracing, yaitu khususnya klaster yang berasal dari Goa yang jumlahnya mencapai cukup banyak, yaitu 1.918 orang. Kemudian Bapak Gubernur Jawa Tengah juga melaporkan kepada Bapak Presiden tentang adanya pelajar asal Jawa Tengah di Sudan sebanyak 142 orang yang meminta bantuan dari pemerintah agar mereka bisa tetap bertahan. Kemudian Gubernur daerah Yogyakarta melaporkan kepada Bapak Presiden tentang masalah larangan mudik. Bagi mereka yang kembali ke Yogyakarta, yaitu perantau yang mudik, dan setelah ada keputusan pemerintah untuk larangan mudik, maka Gubernur DIY akan mengembalikan para pemudik dari wilayah DIY. Kemudian yang berikutnya dapat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden menegaskan pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah. Daerah-daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, termasuk memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi walaupun tidak ada pemaksaan kepada daerah, tetapi juga daerah diharapkan secara optimal bisa meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa hampir semua provinsi yang sudah menetapkan status PSBB itu mengalami penurunan pasien rawat inap secara signifikan. Kemarin telah kami sampaikan untuk DKI sudah di bawah 60%. Artinya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan dari Kementerian Kesehatan maupun juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian juga untuk Sumatera Barat, salah satu rumah sakit Sumatera Barat yang kami catat di sini, pasien di RSUP M. Jamil Padang berjumlah 46 orang. Dari jumlah bed yang tersedia yaitu 112 bed. Kemudian juga di Jawa Barat, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk kasus COVID berjumlah 30 orang. Sementara total bed yang ada adalah 135 bed. Ini menunjukkan kabar yang gembira karena pada minggu pertama, kedua, dan ketiga sejak pemerintah memutuskan status darurat kesehatan, hampir semua rumah sakit di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa,
mengalami peningkatan sehingga banyak sekali saudara kita yang tidak sempat mendapatkan perawatan. Kemudian selanjutnya, Bapak Wakil Presiden mengingatkan agar seluruh kepala daerah mewaspadai arus balik dari daerah lainnya. Kemudian beberapa penekanan Presiden. Yang pertama, Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh gubernur yang telah bekerja keras untuk menekan laju kasus penambahan positif di masing-masing daerah, termasuk meningkatkan pasien menjadi sembuh dan mengurangi angka kematian. Penekanan Bapak Presiden, baik kepada provinsi yang telah memilih PSBB maupun yang non-PSBB, adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kemudian juga melakukan testing secara masif, tracing secara agresif, dan isolasi yang ketat. Artinya setelah seseorang diputuskan positif COVID dan juga masyarakat yang sudah terpantau sebagai ODP agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian penekanan Bapak Presiden yang terakhir adalah dinamika setelah selesai Lebaran sangat tergantung dari perkembangan yang terjadi di semua daerah, khususnya tentang kesungguhan kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan selama 2 minggu terakhir. Demikian kiranya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Biro Pers Media. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman media. Selamat siang Pak Doni dan Pak Gubernur. Nama saya Bayu dari Harian Jawa Pos. Saya mewakili teman-teman di Istana menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Untuk Pak Doni, yang pertama, saat ini kan laju penularan atau penurunan kasus positif ini masih bervariasi Pak, ada yang naik, ada yang turun. Sementara pengujian spesimen juga masih belum optimal. Kita juga belum punya kurva epidemi. Nah, ini pertanyaannya kenapa pemerintah terkesan terburu-buru mengkaji pelonggaran PSBB dan mulai merencanakan, mungkin berharap bulan Juni sudah mulai bisa relaksasi PSBB. Apakah karena kebijakan pemerintah memang sudah mulai bergeser untuk istilah Pak Presiden berdamai dengan COVID-19 begitu Pak? Apakah memang seperti itu atau ada pertimbangan lain begitu? Lalu yang berikutnya dari evaluasi tadi Pak, apakah sudah bisa ditetapkan atau mungkin bisa disampaikan daerah mana saja yang dinilai berhasil melaksanakan PSBB dan yang belum berhasil, dan tolak ukurnya dari mana saja, dan nanti ke depan bila memang ada relaksasi PSBB, daerah mana saja yang PSBB-nya akan direlaksasi, apakah nanti malah tidak membuat kasus atau penularan makin bertambah begitu Pak. Yang ketiga, ada usulan dari Komisi 8 DPR RI maupun Menteri Agama agar nanti ada kelonggaran untuk melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah. Nah, apakah usulan ini juga sudah diterima oleh Presiden Pak, dan bagaimana tanggapannya? Mengingat tadi Presiden juga menyampaikan bahwa 2 pekan sebelum Lebaran ini menjadi titik penentu untuk pengendalian COVID-19. Yang keempat, berkaitan dengan rencana memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia 45 tahun ke bawah untuk bekerja kembali, Pak. Apakah dalam relaksasi nanti
artinya perusahaan sudah mulai bisa beroperasi dan tidak lagi menerapkan work from home atau WFH, atau bagaimana, Pak? Lalu sektor mana saja yang diperbolehkan beroperasi? Apakah sektor informal seperti tenan-tenan di mall atau mungkin pedagang pasar bisa bekerja dengan normal lagi? Dan apakah kebijakan ini nantinya yang usia 45 tahun ke bawah ini yang bila diizinkan, apakah mereka tidak justru berpotensi menjadi carrier bagi keluarga mereka yang ada di rumah, terutama yang menjadi kelompok rentan, begitu Pak? Dan berkaitan dengan kelompok 45 ke bawah ini, apakah juga tidak kontraproduktif dengan permintaan Presiden di awal tadi, karena beliau sempat menyatakan agar pelonggaran PSBB juga tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Yang keenam, Pak, dalam rencana melonggarkan PSBB, nanti sektor mana dulu yang akan mulai dilonggarkan? Apakah sektor ekonominya atau mungkin ada sektor lain yang akan didahulukan? Dan kelonggaran itu apakah berlaku secara nasional atau hanya di daerah-daerah tertentu? Yang ketujuh, untuk pengecualian pada transportasi umum ada sejumlah syarat sebagaimana ditetapkan di surat edaran BNPB. Nah, nanti kira-kira pengecekan di lapangan akan seperti apa, Pak? Bagaimana memastikan validitas keterangan dari orang-orang yang menggunakan transportasi umum itu, mengantisipasi masyarakat yang kembali lagi coba-coba untuk mencuri kesempatan untuk bepergian. Yang ke-9, yang ke-8, tadi Presiden sempat mengatakan bahwa ada daerah yang tidak melaksanakan PSBB tapi juga dinilai berhasil menangani COVID-19. Barangkali bisa disebutkan, Pak, daerah mana saja itu. Dan berikutnya, NTT sempat mengklaim menemukan obat penawar untuk COVID-19. Nah, apakah ini juga sudah dimasukkan ke uji klinis dan perkembangannya sejauh mana sampai saat ini, Pak? Untuk Pak Gubernur Sumbar, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa Sumbar juga melakukan pool test, Pak. Barangkali mohon bisa dielaborasi soal itu, Pak. Di mana saja pool test yang sudah dilakukan dan sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Dan nanti ini juga sekaligus juga pertanyaan untuk Pak Doni, apakah mungkin bila pool test di Sumbar ini dinilai efektif, apakah mungkin diterapkan secara nasional begitu, Pak? Karena kabarnya pool test ini kan biayanya juga lebih murah dan lebih menghemat waktu untuk melakukan pengetesan begitu. Untuk Pak Gubernur Bali, di Provinsi Bali ini kan menjadi salah satu pintu masuk untuk buruh migran Indonesia maupun ABK kita yang kembali dari luar negeri, Pak. Sejauh ini untuk kecukupan lokasi karantina itu seperti apa, Pak? Apakah sudah diperkirakan cukup untuk menampung mereka yang akan pulang, karena diperkirakan masih ada ribuan yang akan pulang dalam waktu mungkin hampir bersamaan nanti. Karena tadi Pak Gubernur sendiri menyampaikan bahwa semuanya akan dikarantina, baik itu di kabupaten kota maupun di level provinsi begitu, Pak. Itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Mas Bayu. Pertanyaan pertama tentang laju penurunan kasus terkonfirmasi positif bervariasi. Kemudian juga keterkaitannya dengan kemampuan memeriksa spesimen dan juga ketersediaan laboratorium. Kemudian apakah ini tidak terburu-buru untuk melakukan berbagai macam upaya pelonggaran, ya.
Jadi memang betul Mas Bayu, tiap daerah ini memiliki variasi yang berbeda. Ya, kita lihat sekarang ini setelah pemerintah dalam hal ini gugus tugas mendistribusikan lebih banyak lagi reagen ke seluruh daerah, maka sangat pasti laju pertumbuhan positif ini akan meningkat. Karena yang diprioritaskan untuk diperiksa itu adalah kelompok yang ODP, orang dalam pemantauan. Dan sebagian besar orang dalam pemantauan ini adalah kelompok yang relatif masih muda. Dan ada juga kecenderungan mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Tetapi setelah diperiksa ternyata banyak yang positif. Ya. Kemudian upaya-upaya untuk menambah kembali seluruh daerah yang memang mengalami peningkatan untuk pengadaan mesin PCR sedang kami upayakan, terutama di Jawa Timur. Kemudian pelonggaran untuk bulan Juli. Ya, saya katakan di sini Bapak Presiden telah memberikan instruksi bahwa kita harus hati-hati, kita tidak terburu-buru. Jadi ini langkah-langkah itu adalah sebuah program perencanaan agar pemerintah baik di pusat dan di daerah harus bisa memikirkan langkah-langkah antisipatif supaya kita tidak terdadak. Kira-kira demikian Mas Bayu. Kemudian mana daerah yang berhasil dan yang belum berhasil. Dalam hal ini kita lihat bahwa keberhasilan dari daerah ini adalah yang pertama, seberapa banyak mereka yang sudah positif ini bisa pulih kembali. Kalau angka positif sangat mungkin akan besar. Kenapa demikian? ODP dan PDP total itu sudah mencapai sekitar 280.000 orang. Nanti Mas Bayu dan teman-teman wartawan bisa melihat data yang dikeluarkan oleh jubir setiap hari. Kemudian pelonggaran ini apakah tidak menimbulkan penularan yang semakin masif? Potensi terjadinya penularan pasti ada, tetapi kita harus bekerja keras untuk bisa melakukan upaya testing secara masif, sebagaimana yang selalu diingatkan Presiden. Oleh karenanya, kemampuan gugus tugas untuk menyiapkan reagen harus terus kami optimalkan, termasuk juga membantu daerah-daerah yang belum memiliki mesin PCR. Kemudian yang ketiga, menyangkut adanya keinginan untuk membuka tempat ibadah di lokasi-lokasi tertentu. Tadi Bapak Wakil Presiden mengingatkan para peserta rapat sekalian, pembukaan tempat ibadah sangat tergantung dari keputusan pemerintah yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak. Jadi Bapak Wapres menekankan bahwa kalau bahaya atau ancaman itu sudah tidak ada, bisa saja sholat dilakukan. Tetapi manakala masih terdapat ancaman atau bahaya COVID, maka ibadah sholat Id berjamaah tentunya ini tidak dilakukan. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok usia 45 tahun ke bawah untuk bekerja kembali, ini harus dilihat konteksnya pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, yaitu pasal 13. Jadi ada 11 bidang kegiatan yang bisa diizinkan. Nah, kenapa kita menganjurkan para pimpinan di perusahaan, di kantor, untuk memberikan prioritas kepada kelompok usia yang relatif muda? Karena data yang berhasil dikumpulkan oleh gugus tugas, bahwa usia 60 tahun ke atas,
mengalami angka kematian tertinggi, yaitu 45%. Kemudian usia 46 tahun sampai dengan usia 59 tahun mengalami tingkat kematian 40%. Ini data yang kami kumpulkan dalam waktu 2 bulan terakhir. Kemudian khusus untuk kelompok usia 46 sampai 59 tahun, angka kematian itu 40%, khususnya kepada mereka yang punya penyakit penyerta. Jadi usia 46 sampai 59 yang wafat itu memiliki penyakit bawaan, komorbid, seperti halnya hipertensi, diabetes, kemudian jantung, kemudian penyakit paru obstruksi kronis, kemudian asma, kemudian ginjal, dan sebagainya. Kemudian kita lihat datanya, berarti sisanya 15% adalah usia 45 tahun ke bawah. Dibandingkan dengan usia 46 tahun ke atas yang mencapai 85%, maka tentunya seluruh pimpinan di perusahaan, seluruh para manajer, para kepala di tiap-tiap bagian yang mempekerjakan karyawan, pegawai, haruslah memperhitungkan faktor ini. Faktor data yang telah berhasil dikumpulkan oleh gugus tugas gabungan dari ahli epidemiologi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk tim dari Kementerian Kesehatan. Ada satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa 2 kasus kematian tertinggi adalah kelompok mereka yang memiliki penyakit ginjal. Dari 10 orang yang terkena COVID tetapi memiliki penyakit penyerta ginjal, angka kematian mencapai 7 dari 10 orang. Tepatnya 6,8 dari 10. Artinya ini sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah jantung. Angka kematiannya juga sama, tinggi, yaitu 5 orang wafat dari 10 pasien penderita jantung. Nah, dengan data ini, kita semua harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mereka yang punya penyakit ginjal, mereka yang punya penyakit jantung, untuk betul-betul melakukan isolasi mandiri secara serius, secara sungguh-sungguh. Tidak boleh melakukan kegiatan yang berhubungan dengan siapapun juga, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian, kekhawatiran apabila kelompok 45 tahun ini menjadi berisiko, itu betul, sangat betul. Kelompok 45 tahun ini relatif adalah orang yang memiliki mobilitas yang tinggi. Dan mereka sebagian adalah para pekerja. Sekarang ini saja mereka sudah mengikuti kegiatan bekerja di 11 bidang yang tadi saya sampaikan. Mereka harus bisa menjaga diri untuk tidak mendekatkan diri kepada keluarganya. Di rumah pun harus mampu melakukan protokol kesehatan jaga jarak. Termasuk juga ketika akan memasuki rumah, melepas sepatu, melepas barang-barang yang dapat membahayakan penghuni rumah lainnya. Nah, ini harus kita ingatkan. Kelompok pekerja bukan hanya yang di bawah 45 tahun, tetapi semuanya ketika pulang ke rumah harus betul-betul memperhitungkan untuk mampu melindungi keluarga yang ada di rumah. Nah, selama kelompok tersebut, apakah yang di atas 46 tahun, termasuk yang di bawah 45 tahun, harus betul-betul memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang berisiko menulari kepada keluarga yang lain. Kemudian yang keenam, Mas Bayu, sektor mana yang akan dilonggarkan? Apakah berlaku secara nasional atau daerah tertentu? Bapak Presiden telah memberikan instruksi kepada gugus tugas untuk menyiapkan suatu
simulasi agar apabila kita mengambil langkah-langkah untuk pelonggaran, maka tahapan-tahapannya harus jelas. Kemudian juga setiap fase ada yang harus dilakukan. Dan kami mencoba untuk membagi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah prakondisi. Prakondisi ini diharapkan adalah melalui sejumlah rangkaian kajian-kajian akademis, melibatkan pakar di bidang epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, termasuk juga pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan juga tentunya pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap nantinya oleh pemerintah. Termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data yang akurat, terutama pada 8 provinsi, sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir dari Mas Bayu tentang full test. Jadi kami akan mengirimkan tim gabungan ke 8 provinsi, yaitu yang pertama di Sumatera Utara, kemudian yang kedua di Sulawesi Selatan, dan yang ketiga di Provinsi Bali, serta 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Banten, kemudian Jakarta, kemudian Bandung, Banten di Serang, kemudian Semarang dan Surabaya. 1.000 orang ini nanti akan mewakili seluruh masyarakat yang ada di tiap provinsi. Sehingga kami akan bisa mendapatkan data yang berasal dari swab test, termasuk juga sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada 1.000 orang responden. Dan ini nantinya akan menjadi pertimbangan gugus tugas untuk mengambil dan memberikan masukan kepada kementerian lembaga, termasuk daerah. Langkah apa yang paling tepat yang harus kita lakukan. Tidak mungkin kita tidak mempersiapkan diri. Sehingga apa yang sekarang dibahas ini adalah dalam sebuah proses perencanaan yang arahnya kepada hal-hal yang risiko yang paling kecil yang akan kita ambil. Kemudian juga selain prakondisi, dengan melibatkan begitu banyak pakar nantinya di hampir seluruh kota besar, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan juga budayawan. Yang kedua adalah timingnya. Kapan harus dilakukan pelonggaran? Kalau daerah itu belum menunjukkan kurva menurun, apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk melakukan pelonggaran. Artinya apa? Statusnya masih tetap, tidak boleh kendor. Justru harus meningkat kembali. Kemudian timing juga yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap, tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan bagaimana juga timing ini nantinya bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhannya kecil, tentunya kita tidak boleh mengambil risiko. Nah, ini juga menjadi bagian yang akan menjadi pedoman bagi gugus tugas dalam menyusun skenario. Kemudian yang ketiga adalah prioritas. Prioritas apa yang harus kami lakukan, kami berikan, baik kepada kementerian lembaga, termasuk kepada provinsi, kabupaten, kota. Untuk bidang-bidang apa? Apakah di bidang pangan, khususnya pasar, restoran, dan juga mungkin yang berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di PHK. Nah, ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran, ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini menjadi prioritas kami. Saya ulangi lagi, Mas Bayu, dalam upaya untuk melakukan pelonggaran dan juga menyusun skenario, gugus tugas paling tidak
akan memberi 4 kriteria. Yang pertama, upaya di bidang prakondisi, yaitu sosialisasi. Yang kedua, yang berhubungan dengan waktu, timing. Yang ketiga adalah prioritas. Bidang apa? Ya, termasuk daerah mana yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah. Kemudian bagaimana dengan moda transportasi untuk mengecek dan memeriksa di lapangan. Kami sekali lagi berharap bahwa kita semua harus betul-betul mematuhi ketentuan. Wabah COVID ini belum akan berakhir atau juga belum diketahui kapan akan berakhir. Selama kita belum mendapatkan vaksin dan obat untuk mengatasi COVID ini, maka kita tidak akan bisa hidup secara normal. Kita belum bisa hidup secara normal. Tentunya kita juga belum tentu bisa tenang. Tetapi berapa lama? Belum ada yang memahaminya. Adapun skenario yang selama ini sudah kita rancang, itu adalah prediksi-prediksi baik jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dan semuanya itu bisa berubah setiap saat. Jadi tidak ada prediksi ini yang akurat sekali. Jadi semuanya sangat tergantung dari dinamika yang terjadi setiap hari, terutama setiap minggu. Kemudian ada daerah yang tidak PSBB, tetapi berhasil. Tadi sudah dilihat bahwa Provinsi Bali salah satu di antara provinsi yang tidak menetapkan PSBB, tetapi menunjukkan angka laju penambahan positif berkurang, pasien di rumah sakit banyak yang sembuh, dan tidak ada penambahan angka kematian. Dan tentu ini harus kita hargai, walaupun Bali tidak memutuskan memilih PSBB, tetapi Bali telah melakukan upaya secara maksimal dengan memanfaatkan kearifan lokal. Menggerakkan desa adat, gotong royong, berbasis adat. Jadi di tingkat desa adat ada gugus tugas tingkat desa adat. Kemudian yang terakhir dari Mas Bayu tentang obat penawar dari NTT, bahwa kami gugus tugas memberikan apresiasi kepada seluruh pihak dan juga pemerintah daerah yang telah berupaya untuk mendapatkan formulasi-formulasi dalam rangka bisa membantu penyembuhan. Tetapi tentunya semua obat ini harus melalui uji klinis. Adapun yang sudah kami terima, termasuk juga dari Gubernur NTT, lebih kepada upaya untuk meningkatkan stamina. Jadi juga ini penting untuk menambah tingkat keyakinan seseorang agar memiliki moral yang lebih tinggi. Jadi obat-obat yang sudah kami terima, sekali lagi, tidak semuanya melalui proses klinis, tetapi kami menawarkan kepada para dokter apakah ini boleh digunakan. Dan dari hasil penilaian dokter di rumah sakit, apabila obat-obat yang mungkin sebenarnya bukan obat, ini lebih kepada ramuan tradisional. Manakala formulasi dari ramuan tradisional ini tidak ada yang membahayakan kesehatan pasien, ada yang sudah dicoba. Adapun keberhasilan lebih lanjut, kami masih menunggu dari rumah sakit. Saya rasa demikian, Mas Bayu, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Pak Gubernur Bali atau Pak Gubernur Sumbar barangkali. Terima kasih, Mas. Ditanyakan mengenai kedatangan ABK di Provinsi Bali.
terkait dengan kecukupan fasilitas karantina yang akan dipakai untuk menampung para ABK ini. Saya sudah mendapat informasi dari gugus tugas pusat bahwa akan ada kedatangan ABK menggunakan kapal pesiar atau juga lewat udara dalam beberapa hari ke depan, yang hitungannya itu kira-kira total 2.800 orang. Tapi tidak semua ke Bali. Kalau lewat pelabuhan itu ada yang di Batam turunnya, ada yang di Tanjung Priok, dan ada yang di Pelabuhan Benoa Provinsi Bali. Yang turun di Benoa adalah kapal yang di dalamnya mengangkut banyak PMI ABK dari warga Bali. Sebenarnya ini sudah berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Dari informasi yang saya dapat ada sekitar 17 kapal yang akan datang ke Bali lagi. Tempo hari sudah datang 1 kapal dan kami langsung karantina. Yang mengkarantina sebenarnya juga adalah gugus tugas, karena untuk yang periode ke depan ini semua ABK itu ditangani oleh gugus tugas pusat dan kami daerah menyiapkan dukungannya. Dan semua ABK ini dikarantina lebih dulu, setelah itu langsung diambil swab. Sambil menunggu swabnya hitungan 1 hari itu baru diputuskan hasilnya apakah positif atau negatif. Kalau positif itu positifnya sehat, itu kami karantina tersendiri di provinsi. Kalau positifnya ada gejala atau kurang sehat, itu kami langsung bawa ke rumah sakit. Kemudian kalau dia negatif, itu dibawa ke kabupaten kota yang sudah menyiapkan fasilitas untuk karantina selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu itu diswab kembali, kalau negatif baru boleh dibawa pulang ke warganya, ke rumahnya. Nah, dari yang datang beberapa hari yang lalu, baik melalui laut maupun udara, semuanya negatif swab. Jadi di Bali tidak ada penambahan pasien positif yang datang dari ABK, baik dari menggunakan jalur laut maupun udara. Mengenai kesiapan kamar untuk karantina, kami sangat siap. Kapasitasnya kami sangat memadai. Kalau cuma 2.000 itu di Bali sudah kami siapkan. Jadi nggak ada masalah. Bahkan fasilitas yang kami siapkan itu sangat berkualitas, sangat baik, layak dimanfaatkan. Dan ini memang ditangani langsung oleh gugus tugas dan pembiayaannya oleh perusahaan dari pekerja PMI tersebut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Kepala Gugus Tugas dan juga Mas Bayu dari Jawa Pos. Terima kasih Pak. Barangkali Pak Gubernur Sumbar mengenai pool test tadi Pak mengelaborasi bagaimana mekanismenya dan di mana saja melakukan itu Pak. Baik, jadi Mas Bayu, jadi mungkin tentang pool test, kalau ingin mendalam bisa tanyakan nanti kepada Dr. Andani, Kepala Laboratorium FK Unan. Namun saya sampaikan begini, jadi pool test itu adalah upaya untuk mengefisienkan pemeriksaan terhadap spesimen dan juga untuk lebih murah, lebih cepat, dan kemudian juga bisa mendapatkan suatu hasil yang bisa dijadikan rujukan ya. Dan kemudian pool test ini mencari mereka-mereka yang hidden terinfeksi atau mereka-mereka yang mungkin secara masif tidak terlihat, tapi kita untuk melihatnya dengan pendekatan pool test. Oleh karena itu kita di Sumatera Barat
pool test dilakukan kepada para ODP, OTG, dan pendatang dari daerah terjangkit yang kurang dari 20 hari. Nah, sehingga dengan demikian kita akan bisa mengetahui daerah tersebut bagaimana. Nah, ada 7 daerah yang sudah kita lakukan pool test, yaitu Sijunjung, Saulunto, Kota Solo, 50 kota, Solo Selatan, Bukit Tinggi. Jadi ada 7 ya daerah yang kita periksa. Dan kemudian satu lagi Agam ya, 7. Nah, jadi dari ke-7 itu pada saat kita melakukan pool test, jadi kalau sampai spesimennya pada hari ini, maka pada hari ini itu ke belakang itu bisa kita lihat, ke depan tidak bisa kita antisipasi, kecuali kita tentu melakukan beberapa intervensi. Nah, dari 7 itu pada saat minggu lalu, mungkin 10 hari yang lalu, saya tepat waktunya lupa, itu tanggal 30 ya, tanggal 30 April, itu hasil dari pool test negatif semua. Nah, negatif semua sampai dengan sebelumnya. Tapi kemudian muncul ada penambahan. Solo Selatan ternyata impor dari kabupaten sebelahnya yang berbatasan, yaitu Kabupaten Solo, namanya Suryana Garinya, menularkan karena satu daerah yang berbatasan masuk. Jadilah Solo Selatan yang tadi negatif tambah 3 tambah 1 4. Agam ternyata tertular dari Payakumbuh karena Agam Payakumbuh juga dekat ya dengan Baso, khususnya yang Agam Baso ini tertular juga. Bukit Tinggi juga sama dari Agam juga. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah dapat hasil pool test itu negatif, mestinya betul-betul kalau mau ideal diblokir semuanya di orang masuk. Jadi orang yang di dalam itu sudah bagus, negatif semua, aman, hijau. Tapi mestinya orang yang mau masuk tuh diblokir, nggak boleh masuk. Kalaupun masuk dicegat, diperiksa, di swab dulu, pastikan negatif. Nah, karena ini tidak dilakukan, terjadilah tadi yang sudah negatif menjadi positif. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi misalnya contoh gini, ada 100 spesimen. Nah, 100 spesimen itu kan kalau dengan manual normal biasa berarti 100 yang diperiksa. Tapi 100 ini, 1 tube spesimen orang itu dijadikan pool. 5 misalnya. Jadi ada 5 pool, masing-masing 5 jadi 125. Nah, kemudian pool yang kedua, yang 5 jadi 1, 5 jadi 1, 5 jadi 1, jadi ada 5 tube. Dan 5 ini jadikan 1. Nah, jadi pemeriksaan pertama yang 125 spesimen cukup 1 dulu. Cuma sekali aja. Jadi kalau ribuan spesimen ini cukup 1 saja. Nah, itu yang lebih efisien, lebih mudah, lebih cepat, dan murah. Nah, 1 ini ketika diperiksa, tentu spesimen digabung nih, dari yang 125 orang swab itu ya, digabung, 1, nah ini diperiksa. Ketika diperiksa negatif, berarti udah, negatif semua kesimpulannya. Nah, tapi ketika dia positif, nah baru pindah ke pool berikut di bawahnya yang 5 tadi. Nah, dari 5 tadi, 5 tabung tadi. Yang 5 tabung isinya kan 25. Nah, 5 tabung tadi, ternyata tabung yang kelima positif. Yang 1, 2, 3, 4 negatif. Udah, yang negatif abaikan. Berarti udah sampai ke atasnya yang spesimennya nggak perlu diperiksa. Nah, yang positif ini diturunkan ke bawah lagi. Menjadi 25. Nah, jadi kita ngukur cuma 25. Kalau seandainya demikian atau cuma 1. Dari sananya, Pak. Dari sumbernya, Pak. Kita masih aman ini. Nanti ya, terus lu sampai ngambil alih. Masih itu. Oh, masih itu. masih dengar, Bayu? Oh, silakan Pak. Silakan kalau belum selesai. Baik, jadi pertama relaksasi. PSBB kita gunakan dengan pendekatan pool test dan tentu dengan teori epidemiologi, bagaimana generasi berikutnya dan seterusnya. Yang kedua juga pool test bisa kita gunakan untuk pembebasan PSBB. Nah, untuk pembebasan PSBB ini, kita akan tambah dengan pendekatan statistik,
yaitu dengan simple random sampling atau multi-stage sampling, sehingga nanti populasi yang diambil sampelnya, sehingga nanti hasilnya itu bisa merepresentasikan kepada populasi. Kalau saat ini pool test yang dilakukan kepada 7 kota kabupaten adalah kepada ODP, OTG, dan pendatang di bawah 20 hari, itu sifatnya selektif, hanya untuk memastikan ini tidak ada yang hidden, yang OTG berkeliaran tapi disebut positif. Nah itu, tapi ke depan ketika ingin menyimpulkan pembebasan, maka kita dengan pendekatan statistik, yaitu merujuk nanti kepada populasi. Jadi nanti digabung antara pendekatan ini, statistiknya dengan pendekatan multi-test sampling, kemudian nanti dengan lab, kita gabung jadi lebih mudah, lebih ini, dan kemudian dikuatkan nanti dengan kajian epidemiologi. Nah dengan pendekatan 3 ini insya Allah nanti kita di Sumatera Barat akan melakukan pembebasan. Nah jadi itulah peran dari pool test. Mudah-mudahan mungkin kalau teknis detailnya silakan tanya ke Kepala Lab kami, Dr. Andani. Ya begitu Bayu, cukup. Baik, terima kasih Pak Gubernur Sumbar, Pak Gubernur Bali, dan juga Pak Doni atas penjelasannya. Salam dari kawan-kawan wartawan di Istana, Pak. Selamat siang. Semua, salam tangguh, salam kemanusiaan. Merdeka!